Jogja ya, tapi memang angka bunuh diri yang paling tinggi di Indonesia ini ada 5 daerah ya. Bali, paling tinggi itu Jogja, Jawa Tengah, Semarang, Bali. Dijadikan tren karena sering di-up, terus media-media sering mempublikasikan itu, makanya terjadilah tren bunuh diri. Iya, dengan baik. Dia juga ketika ekspektasi yang dia harapkan itu tidak tercapai, dia harus sadar, dia harus menyadari bahwa dia harus turunkan ekspektasinya seperti itu supaya ya nggak stres sendiri. Halo semuanya, selamat datang di Potret Podcast Kastrat. Bersama saya Disti Maharani, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Nurse Rizka Amalia Nasution. Tepuk tangan untuk Rizka. Nah, teman-teman, Ibu Rizka mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan beserta Nurse di Universitas Andalas, lalu mendapatkan gelar Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa di Universitas Indonesia. Nah, Ibu Rizka ini keren banget ya teman-teman. Ibu Rizka memiliki segudang prestasi seperti mendapatkan pendanaan dari University of Manchester untuk workshop JCRF Developing Scalable Digital Intervention for Improving Access to Depression Intervention throughout Indonesia di tahun 2019 ya Bu. Nah, dan Ibu Rizka juga sudah banyak mempublikasikan e-book dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai kesehatan jiwa dan mental. Yang gak kalah kerennya lagi nih, Ibu Rizka adalah founder dari pedulijiwa.id yang memiliki 25.000 followers di Instagram. Tepuk tangan buat Ibu Rizka. Nah, karena ngomongnya lagi berkesempatan ngobrol sama Bu Rizka nih, pasti bahasnya mengenai kesehatan jiwa, kesehatan mental. Tapi mungkin Rani mau tanya dulu nih Bu, apakah kesehatan mental dan jiwa itu penting nggak Bu? Apalagi buat anak-anak muda, apalagi yang dalam ruangan ini Bu. Kesehatan jiwa tuh sangat penting sekali ya, karena namanya kesehatan jiwa tuh nggak akan terlepas juga dari yang namanya kesehatan fisik. Mereka itu saling berkaitan satu sama lain, antara kesehatan jiwa dan juga kesehatan fisik. Makanya tagline-nya kesehatan jiwa itu kan no health without mental health. Berarti penting banget ya Bu? Iya, sangat penting sekali. Coba teman-teman rasakan sendiri ya. Kalau jiwa kita lagi lelah, atau kita lagi stres, atau banyak pikiran, atau kita lagi galau, biasanya juga akan berdampak ke badan kita. Misalkan kita jadi pusing, sakit kepala, terus mungkin kita juga mual muntah, kan biasanya mual-mual, asam lambung kita jadi naik. Nah itu jadi sangat penting sekali, dan itu penting untuk diperhatikan dan dipertahankan kondisi kesehatan jiwa kita. Tapi sayang banget nih Bu, kalau anak-anak muda sekarang, terkhususnya kan biasanya dipanggil tuh Gen Z nih Bu. Iya. Kebanyakan lagi bermasalah Bu kesehatan jiwa. Apa masalahnya coba? Nah, kalau anak-anak muda sekarang tuh suka hal-hal yang viral, apa-apa tuh dijadiin tren. Kayak misalnya self harm, dikit-dikit dimasukin ke sosial media, curhat sedetail-detailnya mengenai permasalahan hidupnya. Nah, yang gak kalah mirisnya nih Bu, bunuh diri pun dijadiin tren Bu. Nah, yang itu tuh terbukti dari data Polri di tahun 2023, dari Januari sampai 18 Oktober itu ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia. Iya, meningkat dari tahun sebelumnya Bu. Nah, tapi Rani nggak dapat data pasti yang ada di Jambi, tapi dari tahun kemarin di Universitas Jambi dan UIN Sultan Taha itu sekitar ada 4-5 orang yang bunuh diri mahasiswanya. Oh, di Unja ada berapa? Di Unja itu nggak ada data pastinya. Oh, nggak ada data pasti. Yang saya selalu tahu kan ada salah satu fakultas satu. Terus ada lagi tambahan. Ada lagi, itu ada yang mahasiswa UIN juga ada. Oh. Itu baru yang di Unja dan di UIN. Tapi tren bunuh diri ini nggak di kalangan mahasiswa aja Bu. Pekerja, pasangan suami istri, bahkan pelajar pun yang SMP, SD. Kemarin tuh ada yang viral juga, dia masih pakai baju pramuka, itu pergi ke gedung terus loncat. Ada juga yang suami istri bunuh diri bareng-bareng. Iya. Ada yang gabung di satu kosan, 8 orang atau berapa itu bunuh diri juga bareng-bareng gantung diri. Ke daerah mana? Itu kayaknya kalau di daerah Jawa Ibu. Oh, di Jawa. Itu viral juga
Mungkin jadi pertanyaan, apakah tren bunuh diri ini kan merambah ke semua orang? Apakah semua dari kita itu memiliki kemungkinan Bu untuk bunuh diri? Semua kita pasti berkemungkinan ya untuk bunuh diri. Tapi ya itu tadi, kalau kita bisa menjaga kesehatan mental atau jiwa kita dengan baik, tentunya kita nggak akan sampai ke sana, nggak sampai berpikiran untuk bunuh diri. Karena kalau kita bicara soal bunuh diri itu kan ada prosesnya ya, kenapa seseorang itu bisa melakukan bunuh diri. Nah itu kan ada prosesnya, ada tahapannya. Yang pertama itu kan ada tahapannya, ide ya, ide bunuh diri atau biasa kita sebut dengan isyarat. Ide itu kan baru berupa pemikiran-pemikiran. Mungkin kalau kita ukur nih, kita lakukan pengukuran pada remaja dan usia dewasa muda seperti usia teman-teman di sini kan, usia dewasa muda mahasiswa ya, itu banyak, mungkin rata-rata mungkin pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup, tetapi tidak sampai ke tahap ancaman atau percobaan atau bahkan sampai ke bunuh diri. Kalau ancaman itu mungkin ada beberapa orang yang memang pikirannya itu udah lama ya di dalam pikirannya bahwa dia pengen mengakhiri hidupnya, tapi karena udah gak tahan lagi, udah sesak, mungkin dia udah mengancam orang-orang sekitarnya bahwa dia memang pengen mati, pengen mengakhiri hidupnya. Setelah itu ada tahap percobaan. Tahap percobaan itu di mana seseorang itu udah mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tetapi ada yang menggagalkan. Contoh, ada nih yang mau loncat, udah di atas gedung misalkan ya, udah di pinggir gedung. Nah, tapi ada yang lihat, otomatis kan diselamatin ya, nggak jadi kan meninggal. Nah itu percobaan, berarti dia mencoba. Atau dia motong nadinya. Nah itu ketika ada yang lihat, pastinya kan diselamatin, bawa ke rumah sakit kan, bawa ke rumah sakit. Nah itu percobaan. Tapi kalau bunuh diri berarti dia udah meninggal. Memang kalau di Gen Z ini itu ya lagi trending banget itu karena memang Gen Z ini lahir di masa teknologi, jadi yang serba instan. Mereka udah terbiasa dengan teknologi, tapi teknologi ini bukan negatif aja ya, pasti ada sisi positifnya juga. Nah, jadi Gen Z ini mereka itu cenderung pastinya ada positif dan negatifnya ya dari si Gen Z ini. Mungkin memang mereka ini cenderung lebih kreatif, terus melek akan teknologi, terus berkompetisi karena memang apa ya, waktu dia menggunakan gadget itu mungkin lebih lama dibandingkan generasi-generasi dulu, atau kayak orang-orang tua kita dulu itu kan nggak terlalu paham, nggak terlalu melek akan teknologi, mungkin mereka hanya bisa SMS, telepon. Tapi Gen Z tidak, Gen Z itu sangat canggih sekali. Malah kalau Gen Z itu sangat cocok sekali ya kayak bikin startup menurut saya ya, karena mereka cepat nangkapnya terkait teknologi ini. Tapi ada juga sisi negatifnya, mungkin mereka ini gampang stres karena ya tadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi medsos ini kan terkadang itu juga membuat kita berpikir yang aneh-aneh. Jadi kita juga cenderung untuk membandingkan diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi kita gara-gara sering melihat orang lain yang hidupnya lebih bagus dari kita, jadi kita timbul rasa membandingkan diri dengan orang lain ya, karena terlalu banyak konsumsi di media sosial. Tapi kalau yang punya batasan sih dengan dirinya ya menurut saya dia sih ya fine-fine aja ya, baik-baik aja. Mungkin karena itu juga kali Bu ada tren bunuh diri, karena lihat ini dia bisa bunuh diri jadi ikutan kali. Iya benar. Dan terkadang dilemanya di sosial media itu ya berita, konsumsi berita tadi. Seharusnya berita terkait bunuh diri itu tidak boleh terlalu terlalu diposting, itu tidak boleh. Malah itu bisa menjadi pemicu seseorang yang udah punya pikiran atau sudah pernah mengancam atau sudah pernah mencoba
untuk melakukan itu lagi. Nah, kita tidak bisa pungkiri itu karena kita lihat ya orang dengan contohnya dengan biasanya kan orang yang memiliki perilaku bunuh diri itu kan karena depresi ya. Nah, jadi ketika dia mengalami depresi, terus dia mengkonsumsi berita yang ada di sosial media dan kebetulan umurnya sama dengan dia, pasti dia akan terpicu kan untuk melakukan, oh dia aja mati dengan bunuh diri, meninggal dengan bunuh diri, saya mau coba katanya. Nah, bisa jadi itu menjadi pemicu seseorang itu melakukan bunuh diri. Jadi hati-hati menyebarkan berita-berita di sosial media. Jadi tidak semua bisa kita posting kembali, repost ya. Kadang kan terlalu banyak berita, harus kita pilah-pilah dulu mana yang bisa kita repost dan mana yang tidak usah, tidak perlu kita repost seperti itu atau viralkan. Jadi kalau di setiap kita tuh pasti pernah ada kayak ide buat bunuh diri. Nah, dipicu dari lihat konten-konten di sosial media. Iya benar. Tapi nggak semua orang juga punya ide ya. Ide, tapi tergantung. Tapi rata-rata dan kebetulan memang penelitian saya itu lebih banyaknya tentang bunuh diri ya. Tapi khususnya ide bunuh diri itu rata-rata usia remaja dan dewasa itu punya pikiran untuk bunuh diri. Kalau yang pemicunya pasti dari depresi ya Bu, dari Iya. yang Ibu sampaikan tadi, lihat-lihat konten-konten di sosial Bisa media. jadi. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya jadi inti dari podcast ini nih Bu. Kenapa di kalangan Gen Z itu bunuh diri dijadiin tren Bu? Kalau kita bicara tren sebenarnya gak tren juga ya, mungkin ya karena tadi karena lagi rame, lagi banyak dan kebetulan mereka memang stresornya tinggi, tingkat stresnya tinggi, terus burn out juga, misalkan resiliensi dirinya atau ketahanan dirinya itu juga kurang baik. Nah, ketika muncul nih berita terkait bunuh diri, dia berkeinginan untuk melakukan itu. Jadi kapasitas, jadi seseorang itu bisa punya masalah kesehatan jiwa itu bisa karena dua hal. Yang pertama itu karena kapasitas mentalnya. Kapasitas mentalnya itu berarti kan kemampuan dia dalam mengelola jiwanya. Nah, itu bagus nggak kayak gitu. Yang kedua itu ya stresor yang ada di sekitarnya. Apa dulu nih stresnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat situasi stres itu kan di setiap orang pasti nggak pernah sama ya. Mungkin ada tingkat stresnya yang tinggi, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi nggak mengalami stres itu bukan hidup juga namanya. Jadi ya salah satu ciri sehat jiwa itu ya salah satu ciri kita sehat jiwa itu adalah kita mampu mengelola stres itu dengan baik. Jadi ketika kita punya masalah, kita bisa nggak mengelola stres itu. Tapi kalau kita nggak mampu, berarti kita nggak sehat jiwa. Itu balik lagi ke kapasitas yang Ibu bilang, ada sedikit itu. kena masalah langsung stres, Nah, langsung benar. depresi. Ya. Jadi kondisi mental seseorang itu nggak sama ya, nggak ada yang sama. Mungkin ada orang ketika diomongin negatif oleh temennya itu biasa aja kayak gitu, dia santai aja, cuek aja, apa ya udahlah kayak gitu. Kalau dia nggak mau temenan sama gue ya udah kayak gitu kan, ya udah ya tinggalin aja kayak gitu. Tapi ada orang ketika dia dapat omongan negatif dari temennya atau dijauhi oleh temennya, dia malah jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak semangat untuk ngapa-ngapain. Jadi kondisi mentalnya, kondisi kesehatan jiwanya jadi menurun. Itu nggak worthy. Nah, jadi ngerasa nggak penting karena nggak ada lagi yang mau temenan misalnya. Tapi ada orang ya udah kalau nggak mau temenan ya udah aja, jalan sendiri aja gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga ya dia pikirkan itu terus menerus. Sama dengan kondisi sakit fisik pun, ketika kita pikirkan terus menerus sakit kita, dan itu akan terdistract ke tubuh kita dan kondisi kita yang makin itu akan makin menurun. Itu biasanya. Ya makanya kesehatan fisik dan kesehatan jiwa itu saling berkaitan satu sama lain. Kita nggak bisa pungkiri.
Nah, dijadikan tren karena sering di up, terus media-media sering mempublikasikan itu, makanya terjadilah tren bunuh diri. Iya benar. Nah, contohnya kan di Jogja ya. Tapi memang angka bunuh diri yang paling tinggi di Indonesia ini ada 5 daerah ya. Bali, paling tinggi itu Jogja, Jawa Tengah, Semarang, Bali, Kalteng kalau saya nggak salah ya. Satu lagi apa ya? Surabaya itu mana ya? Ada 5 pokoknya, 5 daerah tertinggi ya tingkat bunuh diri yang paling tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah lain nggak ada ya. Buktinya di daerah, buktinya di daerah kita itu ada seperti itu, seperti yang kita ketahui di lingkungan kampus kita aja ada kan tahun lalu, dan itu berarti kalau udah ada kejadian satu berarti itu udah jadi warning, udah jadi peringatan sebenarnya, berarti butuh nih penguatan kesehatan jiwa di kampus ini seperti itu. Tapi kan dari yang Rani pelajari Rani kan baru semester 4 dari kemarin pernah belajar jiwa itu, gangguan mental atau kesehatan jiwa itu ada faktor genetiknya. Nah, kalau bunuh diri itu bisa nggak berdasarkan faktor genetik juga? Oke. Kalau kita bicara genetik ya itu kan kompleks ya, kompleks. Tapi memang dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, genetik pada bunuh diri ini juga bisa berkaitan. Bisa dikatakan iya, jawabannya iya. Apakah genetik itu mempengaruhi bunuh diri? Iya jawabannya. Karena ya bisa jadi genetiknya karena bisa mempengaruhi bunuh diri itu ya karena ini tadi misalkan nih ada yang pernah bunuh diri di anggota keluarganya, misalkan neneknya bunuh diri, meninggal karena bunuh diri, otomatis kan anaknya pernah melihat kan kejadian itu. Nah itulah yang membawa termotivasi. Bisa jadi kan misal nenek terus orang tuanya, karena orang tuanya tadi bunuh diri, otomatis kan orang tuanya yang ini kan pola asuhnya, bagaimana dia mengasuh anaknya, bagaimana dia mengajarkan anaknya untuk menyelesaikan masalah, problem solvingnya di rumah misalkan, terus cara mengambil keputusan itu pasti berbeda dengan keluarga yang tidak punya riwayat bunuh diri. Nah itu, jadi genetik itu kalau dari beberapa penelitian yang saya baca itu bisa mempengaruhi anggota keluarganya yang lain untuk melakukan tindakan itu juga. Jadi paling termotivasi. Iya benar, karena dia pernah melihat atau dia pernah merasakan kan kehilangan yang dialami, mungkin rasa kehilangannya itu dia benar-benar disimpan di dalam dirinya, dan itu bisa terjadi ketika ada pencetus. Nah bisa jadi kalau masalah itu tidak selesai seperti itu. Gitu, jadi kayak jadi lingkaran setan gitu ya? Kalau lingkaran setan enggak juga ya, bukan setan soalnya. Jadi ya genetik, karena udah ada garis keturunan bahwa dia memang punya perilaku. Tapi kan tergantung si anak itu lagi, kalau seandainya dia bisa ya, menahannya. Benar, tergantung lagi coping masing-masing orang, ketahanan diri masing-masing orang, karena beda-beda. Oke. Minum dulu ya. Kalau sering lihat tuh kalau ada yang up tentang kasus bunuh diri, itu pasti banyak yang komen, bukan Gen Z ya Bu, komennya tuh selalu bilang, aduh anak-anak muda tuh bermental lemah makanya dikit-dikit bunuh diri, itu dikit-dikit curhat di sosial media. Nah emang bener Bu, ada perbedaan mental Gen Z dan anak muda sekarang dengan generasi sebelumnya? Jadi gini, kalau kita bicara kondisi kesehatan mental Gen Z dengan sebelumnya, itu kalau kita baca dari beberapa artikel atau dari riset-riset yang ada, itu katanya memang berbeda. Ya pasti berbeda ya, karena mereka hidup di era yang canggih kayak gitu. Mereka banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan zaman. Berbeda dengan yang zaman dulu. Kalau yang zaman dulu kan nggak terlalu ya mungkin update dengan perkembangan zaman sekarang. Bisa kita lihat ya, kayak teman-teman mahasiswa nih, saya lihat kalau ngedit video itu contoh kecilnya aja ya itu sangat gampang sekali kayak gitu. Tapi kalau dikasih ke saya mungkin saya nggak terlalu tuh bisa kayak gitu, karena kan beda generasi. Jadi sampai yang beda. Ya beda mental ya.
karena ya tadi mereka hidup di zaman yang sudah canggih seperti itu, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau anak sekarang itu untuk akses informasi itu sangat gampang sekali, terus mereka juga kelebihannya juga sangat kreatif seperti itu kan. Tapi memang mereka lebih cenderung gampang stres, gampang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terus karena mereka tadi juga punya daya saing yang lumayan tinggi ya, kompetitif. Nah itu terkadang ekspektasinya juga berlebihan. Makanya Gen Z itu diharapkan bagaimana dia cara mengelola kesehatan mentalnya dengan baik. Dia juga ketika ekspektasi yang dia harapkan itu tidak tercapai, dia harus sadar, dia harus menyadari bahwa dia harus turunkan ekspektasinya seperti itu, supaya ya nggak stres sendiri. Karena kalau misal ada keinginan nih, aku harus bisa, aku harus dapat misalkan nilai sekian seperti itu, ternyata nggak sampainya cuma misalkan nilainya cuma 80, dia pengennya nilainya 90 seperti itu. Tapi kan itu nggak bisa kita paksakan ya. Nah jadi mungkin memang udah jalannya nilainya 80, berarti untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Tapi terkadang ada beberapa Gen Z itu kekeh pokoknya harus 90 gitu ya, nggak bisa dipaksakan juga karena udah terjadi kayak gitu. Nah itu ekspektasinya juga harus dikelola dengan baik, bukan berarti menurunkan banget, itu tidak, tapi setidaknya bisa mengelola ekspektasi yang kita harapkan. Misal kita berekspektasi ke teman kita itu bisa melayani kita dengan baik seperti itu, tapi ternyata teman kita cuek aja kayak gitu, nggak bisa juga kan kita paksakan kayak gitu. Nah jadi ekspektasinya kepada orang lain, kepada keinginan tertentu itu dikelola atau dikendalikan. Makanya kan dalam hidup ini kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu kan area tubuh kita, kan area diri kita. Area diri kita itu seperti ketika ada orang ngomong negatif ke kita, berarti yang bisa kita kontrol itu diri kita ya, bagaimana kita merespon omongan negatif orang itu ke diri kita. Oh ya udah, nggak apa-apa, berarti itu penilaian dia ke kita kayak gitu. Nah kita harus punya pemikiran seperti itu, batasan-batasan. Jadi kita bahwa kita itu punya hal yang kita kontrol dan punya juga hal yang tidak bisa kita kontrol. Omongan negatif orang itu nggak bisa kita kontrol. Perilaku orang lain ke kita itu nggak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol cara menangkapnya. Nah benar, cara ngelola itu semua seperti itu. Kalau ibu bilang kan kalau Gen Z karena ada konsumsi banyak media di sosial, terus ekspektasi, terus Gen Z kebanyakan itu kompetitif. Kalau generasi sama dulu kayak gitu. Kalau saya orangnya tidak terlalu sih, kalau kalian berkaca dari saya. Kalau saya orangnya santai, saya nggak terlalu berpikir saya harus menjadi orang yang berprestasi, terus saya harus ini itu segalanya tuh nggak juga kayak gitu. Kalau saya tuh tipikal kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah kayak gitu. Tapi jalan hidup aja. Tapi kalau saya sih sebisa mungkin ya berikan yang terbaik. Tapi kan terkadang kan nggak bisa. Kalau kayak saya sih di kondisi sekarang ya, saya udah menikah, saya udah punya anak, saya nggak bisa maksimal lagi seperti dulu. Kalau dulu saya kemana-mana, misalkan ya pergi kemana-mana tuh alhamdulillah sering kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu jarang, karena memang saya juga batasin diri. Oh iya, tidak bisa lagi. Saya udah punya keluarga, saya punya anak, jadi harus bisa kendalikan itu semua. Contohnya peduli jiwa. Peduli jiwa itu saya bentuk di tahun 2020. 2020? Tapi followersnya sudah banyak kali. 2020, iya. Itu sempat nurun, itu udah hampir 30.000 kemarin. Sudah hampir 30.000? Karena kami off, jadi awalnya saya dulu kan yang bikin kan. Memang saya yang bikin itu, pikiran saya ya apa yang saya bagikan, mana tahu ini bisa menjadi ladang pahala sih, bermanfaat untuk orang banyak bagi saya seperti itu kan. Jadi saya bikin waktu masa COVID kan lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya bukan ngapa-ngapain juga sih, kerjanya dari rumah waktu itu, belum pindah ke Jambi sih, waktu itu masih di Depok kan. Jadi
saya buatlah akun itu kan, akun Peduli Jiwa, dan alhamdulillah ada yang mau bantu. Jadilah ada sekarang tuh beberapa orang di dalamnya, ada timnya. Jadi bukan saya sendiri lagi di sana, sekarang udah ada beberapa orang. Nah itu ketika saya pindah ke Jambi itu off, berhenti. Nah sekarang udah hidup lagi, hidup lagi dia ya. Alhamdulillah sekarang udah kami hidupkan kembali, terutama di konseling kalau sekarang. Jadi sempat off kan, sempat berhenti, tapi ada juga sih, walaupun berhenti ada juga sih diaktifkan. Misalkan ada yang kerjasama tetap dilayanin, terus mungkin kontennya yang tidak terlalu aktif. Tapi kalau sekarang udah mulai diaktifkan kembali, karena memang saya sendiri udah nemuin pola sih, karena anak saya juga udah mulai besar kayak gitu kan, saya udah menemuin pola. Terus dan kebetulan memang masalah kesehatan jiwa ini di usia-usia mahasiswa sekarang itu, di usia di atas 18 itu sangat banyak sekali, dan memang banyak yang butuh bantuan kita seperti itu. Dan kebetulan waktu Peduli Jiwa terhenti kemarin, sebelum kami aktifkan kembali kan, itu beberapa orang saya lakukan konseling, ada beberapa mahasiswa juga yang saya di Unja, bukan di sini aja, di fakultas lain juga ada seperti itu. Terus ada juga teman saya, banyak Pak, ada beberapa orang yang saya lakukan konseling, terus banyak juga yang nanya-nanya seperti itu. Jadi saya berpikir berarti banyak yang butuh ya, kayak gitu kan. Kasihan kalau tidak dibantu. Sebenarnya Peduli Jiwa itu bukan itu cari duit, enggak juga, itu ya cari amal aja sih sebenarnya, karena memang saya tuh kayak punya utang budi. Saya kan sekolah S2 pakai LPDP, saya disekolahkan pemerintah pakai beasiswa pemerintah kan, LPDP. Nah jadi kayak punya utang budi, kalau tidak terlalu berkontribusi untuk Indonesia ini kayaknya rasa apa ya, masih ada yang kurang. Karena LPDP itu kan ciri khasnya tuh kita harus punya kontribusi yang nyata pada Indonesia. Bukan berarti jadi dosen tidak punya kontribusi, enggak juga. Tapi alangkah lebih baik ada yang benar-benar itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Karena kalau Peduli Jiwa itu menurut saya kan bisa diakses oleh banyak orang. Nanti kalau memang ada rezeki, saya pengen lah buka praktek yang offline kayak gitu kan. Kalau sekarang kan memang masih online, dan alhamdulillah ketika saya baru buka kan, baru minggu lalu kami buka lagi, atau 2 minggu inilah, 2 minggu terakhir, minggu lalu itu udah banyak yang konseling, udah banyak, alhamdulillah itu banyak yang daftar. Saya juga nggak nyangka sih, ternyata memang banyak yang butuh ya gitu, banyak yang butuh, berarti memang harus diluangkan waktu untuk itu gitu Rani. Kalau dilihat Ibu Rizka peduli banget. Apa ya? Ya saya kasihan aja sih sebenarnya, karena memang banyak masalah. Ada yang kayak usia mahasiswa itu banyak self harm misalnya. Ada yang hubungin saya, itu bilang bahwa dia itu suka nyakitin dirinya sendiri kayak gitu. Ada juga kemarin tuh yang saya konsulkan langsung itu, konsul langsung ya dengan saya, itu ada juga self harm juga seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau tidak dibantu kasihan kan? Siapa yang mau bantu? Nggak semua orang mau bantu kayak gitu. Dan kebetulan memang bidang kita itu seperti itu. Kebetulan ya prinsip saya sih, apa yang bisa kita bantu ya bantulah, karena ya mana tahu itu ya jadi ya pahala yang mengalir ya. Harapannya sih seperti itu, bukan untuk mencari keuntungan dan segala macam tuh enggak. Karena kalau dibaca kan, kalau konseling di Peduli Jiwa itu enggak ada pasang tarif. Karena kalau konsultan nggak pasang tarif memang. Karena memang dari dulu saya gratisin. Awal-awal dulu saya gratisin. Meskipun yang webinar lagi lihat ada webinar juga. Webinar ya ada, jarang tapi kalau webinar. Kalau dulu memang geraknya ke konten, untuk kerjasama, Instagram live kan, tapi konseling itu banyak, dan dulu gratis. Kalau sekarang itu dibikin ada biaya, tapi seikhlasnya. Berapa dia mampu? Ya kalau mampunya 20.000 bayar 20.000, mampunya 50.000 bayar 50.000. Ya jadi yang udah banyak, yang beberapa orang yang udah konseling ini kayak gitu, dia mampu bayar di atas 50 bayar di atas 50 seperti itu. Karena kalau kita konseling yang benar-benar
yang ada plan itu sebenarnya biayanya bukan segitu. Itu kalau kalian cek di akun psikolog itu satu pertemuan itu satu sesi itu waktunya 30 sampai 45 menit. Nah, itu batasannya. Karena kalau udah lebih dari itu nanti ngobrolnya mau ngidul kemana-mana. Jadi biar fokus waktunya 30 sampai 45 menit. Itu bisa 200.000 satu pertemuan. Jadi itu. Jadi memang peduli jiwa itu bergerak memang ya untuk bantu sih, untuk bantu orang seperti itu. Karena kalau nggak dibantu. Kalau bunuh diri sendiri pernah nggak Bu merasa di titik yang ide buat bunuh diri? Kalau ide Dulu after yang udah Ibu Rizka lalui. sepertinya nggak ada. Tapi kalau mungkin kayak depresi ringan kayak gitu ya, bukan depresi juga, belum sampai tahap depresi sih, galau mungkin ya, misalkan karena ada masalah, terputus pacar sama masih muda dulu, itu mungkin ada pernah saya galau, nggak mungkin saya nggak pernah galau kayak gitu. Pernah saya dulu putus pacar sampai yang gimana tuh ada, maksudnya tuh yang sampai saya tuh benar-benar kayak ngerasa sakit banget, itu saya pernah di posisi itu. Tapi ya bangkit lagi ya, karena kita kan punya dukungan ya di sekitar, ada teman waktu itu, terus ada orang tua, ingat kembali ya wajar sih ketika kita dapat perlakuan yang nggak bagus misalkan dari orang, terus kita punya masalah, kita nggak sedih, nggak, malah itu tanda tanya kok nggak sedih. Tapi kalau kita sedih berarti itu kita normal, hanya saja sedihnya sampai kapan. Kalau berlarut-larut berarti itu masalah. Terus kayak saya kan, ibu saya baru meninggal ya 1 tahun yang lalu lewat 1 tahun lah ya, akhir 2022. Nah itu benar-benar saya merasakan fase kehilangan yang luar biasa sih menurut saya. Benar-benar saya lalui setiap proses dari kehilangan itu saya lalui, saya rasakan, pernah saya rasakan. Kan kalau tahap kehilangan denial dulu ya, nyangkal bahwa itu kan nyata, terus marah, ada tawar menawar, depresi, menerima. Nah itu saya lewatin, hampir semua ini pernah saya rasakan. Ketika saya udah di fase menerima, nanti saya balik lagi ke tawar menawar, itu pernah. Tapi alhamdulillah udah setahunan ya, alhamdulillah sekarang udah sih di fase ikhlas. Beda ya, menerima dengan ikhlas itu berbeda. Kalau menerima, kita menerima kenyataan pahit itu menimpa kita, tapi kita masih suka galau, masih suka sedih biasanya. Kita terima. Masih suka tanya. Iya, nah sih seperti itu. Tapi kalau ikhlas, ketika kita menceritakan itu pun, kita ditanya orang pun, kita udah biasa aja. Bukan berarti kita nggak rela dia nggak ada lagi, bukan juga. Tapi setidaknya kita sudah benar-benar ikhlas bahwa oh iya, semua orang itu ada masanya akan kembali kepadanya kayak gitu kan, karena kita nggak tahu kan, umur ini nggak ada yang tahu, malah usia muda udah ada yang meninggal kayak gitu. Kalau ibu kita udah bareng-bareng kita udah lama kayak gitu ya, karena sakit ya Allah ambil, mungkin kata Allah udah maksudnya tuh dia udah nggak sanggup lagi di dunia, memang udah waktunya harus diambil kayak gitu kan. Nah waktu ibu saya meninggal itu saya rasakan sih benar-benar fase berduka, proses dari berduka itu saya lewati. Dan ya yang kadang-kadang tengah malam tiba-tiba nangis itu pernah kayak gitu, pasti ya. Nggak mungkin, namanya orang jiwa pun sekalipun itu pasti punya masalah, hanya saja bisa nggak mengendaliinnya, bisa nggak kontrol masalah itu, bisa nggak ngelola masalah. Jadi nggak mungkin dalam hidup ini kita nggak punya masalah, itu nggak mungkin gitu Rani. Bukan yang ibu faktornya sendiri pun pernah merasakan itu. Iya pasti, semua orang itu pernah, nggak ada yang nggak pernah. Kan kalau bunuh diri itu kan yang seperti yang bilang tadi, depresi, ada stresornya. Itu gimana cara kita buat mengenali perubahan, terutama diri kita sendiri atau orang sekeliling kita kalau dia itu lagi depresi? Depresi itu 3 tanda gejala utama seseorang itu mengalami depresi. Itu yang pertama, dia kehilangan minat, kehilangan gairah, terus nggak semangat ngapa-ngapain, sedih, murung berkepanjangan, nangis berkepanjangan. Nah itu tanda gejala depresi. Jadi kita bisa lihat teman di sekitar kita, ada teman kita yang awalnya itu ceria,
tiba-tiba berubah jadi nggak mau ngapa-ngapain, ngurung diri di kamar, sering nangis terus kayak gitu. Misal waktunya udah lebih dari 2 minggu, nah itu perlu kita kasih bantuan. Lihat orang, jadi makanya kita harus peduli dengan sekitar kita, karena kalau bukan kita yang peduli siapa lagi, karena orang nggak ada yang peduli kayak gitu. Jadi perhatikan teman-teman yang ada di sekitar kita, mana yang terlihat nggak ada, jangan-jangan dia lagi punya masalah, jangan-jangan dia lagi berat pikirannya dan butuh bantuan kayak gitu. Jadi rangkul mereka, rangkul dia, berikan bantuan apa yang bisa kita bantu ya, yang bisa kita bantu. Ya orang depresi itu sebenarnya didengarin aja dulu. Tapi kadang orang depresi itu susah buat didekatin karena dia nggak mau gitu. Ya kalau dia nolak ya jangan dulu kayak gitu. Berarti dia lagi nggak butuh bantuan. Dia lagi pengen sendiri. Mungkin waktunya belum terlalu lama ya. Mungkin baru di fase-fase awal kayak gitu. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu, udah berbulan-bulan dia seperti itu terus, misalkan dia awalnya anak yang berprestasi terus tiba-tiba turun drastis, ngerjain tugas enggak segala macam, kalau di lingkungan mahasiswa kan itu bisa kita tanda tanya ini kenapa kayak gitu kan, ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Kita bisa berikan bantuan, coba tawarkan. Terkadang mungkin memang kita bukan orang yang dia percaya, ada teman yang lain yang bisa dia percaya. Nah, itu mungkin temannya yang lain itu yang yang deketin dia, mau nggak dibantu seperti itu. Kalau kan tadi udah jelasin gimana cara melihat tanda dan gejala dari orang yang lagi depresi atau lagi ada masalah. Terus gimana Bu cara nyelamatin diri kita sendiri atau orang sekitar kita dari tindakan bunuh diri yang tadi? Oke, nyelamatin diri kita sendiri yang pertama ya, yang terlebih dahulu ya. Ya kita harus jaga kesehatan jiwa kita. Bukan berarti kita menjaga kesehatan jiwa kita tanpa masalah, bukan juga. Kalau masalah ya namanya hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak hidup, kita namanya udah meninggal kita kan. Ya namanya hidup ya pasti ada masalah. Malah kadang kita yang cari-cari masalah. Nah jadi ya itu tadi, karena jaga kesehatan jiwa kita, terus kita harus punya batasan dengan diri kita. Kita harus tahu waktunya istirahat, waktunya belajar, misalnya waktunya kerja. Bagi yang udah kerja, kita harus tahu waktu untuk itu, karena nggak mungkin tubuh ini harus terbangun 24 jam kan, itu nggak mungkin. Kita butuh istirahat, kita butuh makan. Ya jalannya aja hidup yang seperti adanya ini kayak gitu ya, waktunya makan, waktunya mandi, waktunya tidur. Memang waktunya untuk berjuang, lagi belajar ya belajar, seperti itu. Jadi jalani itu. Terus tadi kita harus punya keyakinan bahwa tidak semua hal di dunia ini kita kontrol. Di hidup ini nggak semua bisa kita kontrol kan. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah kalau kita punya keyakinan, punya agama, berarti kan kita juga punya pegangan kan, punya pegangan tujuan bahwa hidup ini gak selamanya, ada akhirat. Terus ingat bahwa bunuh diri kalau di agama kita itu tidak boleh kayak gitu, itu dosa. Nah ingat juga itu. Terus ingat juga pengorbanan orang tua kita yang sudah menyekolahkan kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Ya tadi, kita harus mampu mengelola stres yang kita alami. Ketika kita stres, gimana cara ngatasin? Jadi setiap orang itu sebenarnya punya pertahanan diri masing-masing. Misalkan nih, ketika saya lagi stres, saya lagi banyak pikiran, mungkin saya cenderung ke makan, atau saya suka yang manis-manis misalkan. Nah mungkin kalian punya cara sendiri. Atau ketika saya lagi nggak mau ngapa-ngapain, saya lagi banyak pikiran, saya pengennya tidur kayak gitu kan, supaya ketika saya bangun ya saya nggak, ya udah kayak gitu, ingat sih tapi ya udah nggak terlalu dipikirin lagi. Ada juga yang seperti itu. Ya tergantung, setiap orang pasti punya cara. Ada juga yang dialihin ke nonton kayak gitu kan. Nah, nonton drakor, dengerin musik yang disenangin, atau jalan-jalan ke mall. Tapi
sayangnya Jambi nggak terlalu banyak wisata ya. Cuma Jambi, Iya. Apa ya, Tos Mall doang kan. Candi jauh ya, lumayan. Nggak mungkin tiap hari kita ke sana. Mana ya, paling putar-putar Jambi kayak gitu ya. Ke taman belum terlalu ada juga ya. belanja barang. Paling di Citra Raya yang lumayan hijau kan. Mana ya, kalau cerita malam bagusnya. Tapi ya dinikmatin aja ya, dicari cara apa yang bisa kita jadikan cara untuk agar kita itu terhindar. Bukan terhindar ya, kita bisa mengelola stres, menangani stres kita itu seperti itu. Terus apa lagi ya? Resiliensi. Tapi resiliensi itu ketahanan halangan diri kita itu beda-beda. Tapi kita harus bisa kenali ketahanan diri kita itu sebatas apa sih. Ketika kita punya masalah, sampai sebatas apa kita bisa nanganinnya sendiri. Tapi kalau ngerasa itu nggak bisa kita tangani, berarti kita butuh bantuan keluarga untuk nyelesainnya atau butuh bantuan Tuhan. Terus cara nanganin diri kita sendiri juga dari perilaku bunuh diri, self talk ngomong ke diri sendiri. Bisa ngomong dengan diri sendiri, bisa juga ngomong ke orang yang percaya. Tapi kalau ngomong ke orang yang percaya ini harus digarisbawahi juga, cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena kan ya mulut manusia ini nggak ada yang bisa ditutup, mulut botol doang yang bisa ditutup. Ya kan? Apa yang kita ngomongin ke orang keluar semua, bisa tersebar kemana-mana. Nah yang bisa ditutup itu mulut botol ini. Kalau mulut botol bisa ditutup. Bagaimanapun kita bilang kadang ke teman atau ke siapapun itu, jaga ya rahasia saya, itu lama-lama akan kebongkar. Tapi pasti ada kok orang yang paling bisa kita percaya, dan itu bisa kita jadikan tempat untuk cerita. Setidaknya kan untuk self talk doang. Tapi kalau memang nggak mau yang sensitif, nggak mau diceritain, ya ceritain apa yang bisa diceritain aja kayak gitu. Setidaknya kita ngomong kayak gitu. Karena kalau cewek ya, itu biasanya ketika udah ngomong, udah nyerepet, udah ngomel kemana-mana, itu udah tenang. Itu cewek, beda sama cowok. Makanya pasien gangguan jiwa itu lebih banyak cowok dibanding cewek. Nggak mau cerita apa-apa. Iya, dia lebih pendam sendiri. Lebih cenderung ketika menyelesaikan masalah itu dia ngerasa mampu untuk nyelesain sendiri, tidak terbiasa untuk bercerita. Tapi kalau cewek itu kan nangis, ngomel kan, marah-marah, ngomel, itu wajar, itu respon yang wajar. Tapi kalau cowok itu cenderung menutupi itu semua. Makanya rumah sakit jiwa pasiennya banyak cowok dibandingkan cewek. Karena ruang cowok, ya lah, ruang cowok pernah ke RSJ belum ya? Yang semester 4 kurikulum baru kan. Nanti berarti di semester 6 atau iya semester 5 atau baru sepaket tuh praktek di rumah sakit. Nah itu ruang cowok itu lebih banyak dari ruang cewek karena memang ya itu tadi. Dan tren sekarang pasien gangguan jiwa itu lebih banyak yang seusia kalian, bukan usia kalau dulu tuh usia di atas 40 kayak gitu kan, usia di atas 30, 35 ke atas. Kalau sekarang itu enggak 20-an. Itu tren baru sekarang. Pasien-pasien gangguan di rumah sakit jiwa tuh sekarang banyak laki-laki juga. Banyak cewek banyak juga. Ada juga cowok, tapi memang ruang cowok lebih banyak. Itu nggak bisa dipungkiri sih, mana-mana mau ke rumah sakit jiwa Bogor sana atau ke rumah sakit jiwa Jambi itu cowok lebih banyak. Nah, berarti mungkin kalau bisa disimpulin buat nyelamatin diri kita tuh yang pertama tadi mengenali batasan, mengenali gimana cara kita mengendalikan atau kontrol diri terhadap masalah. Terus yang kedua mungkin cari bantuan, cerita ke orang yang kita percaya atau enggak ke ahlinya ya. Iya benar, ke profesional. Profesional itu kan ada psikiater, ada perawat jiwa, ada psikolog. Nah, itu bisa. Kembali lagi ke agama yang kita pegang, gimana aturan agama kita, bahwa semua ini enggak semuanya itu abadi. Benar. Mungkin kalau ibu sendiri ada nggak pesan-pesan buat yang anak-anak muda pagi yang di ruangan ini atau yang bakal nonton video ini? Ya pesan-pesannya jaga sih kesehatan
jiwa masing-masing kayak gitu. Bagaimana cara menjaganya? Ya itu tadi, kelola stres dengan baik, terus self talk, jangan lupa cerita kalau lagi punya masalah, terus temukan support system atau dukungan yang bisa memberikan dukungan untuk kita kayak gitu. Karena kan nggak semua orang ya punya support system yang baik, tapi kan kita bisa menemukan support system yang baik untuk diri kita. Nah, ingat kembali bahwa kesehatan jiwa itu ya sangat penting sekali, dan itu akan berkaitan dengan kondisi tubuh kita, kesehatan fisik kita. Jadi no health without mental health, nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa, itu nggak ada, itu nggak bisa kita pungkiri, itulah benar adanya seperti itu. Terus timbulkan rasa empati kita kepada orang yang punya masalah. Jadi jangan cuek, jangan abai, karena riskan kan zaman sekarang ini, resikonya sangat tinggi sekali sih menurut saya, apalagi di usia-usia beranjak dewasa, dari peralihan kan dari remaja ke dewasa. Nah itu tuh banyak problem yang dialami, salah satunya mungkin quarter life crisis, terus brownout, stres yang tinggi karena tuntutan, misalkan tuntutan perkuliahan atau yang lain, atau tuntutan di rumah. Kita kan nggak tahu kan, setiap orang pasti punya masalah yang beda-beda. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa yang namanya masalah itu insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tidak ada hidup ini tanpa masalah, itu tidak ada. Ya kayak namanya hidup pasti punya masalah. Yang terpenting bagaimana cara kita merespon dan mengelola masalah itu dengan baik. Mungkin bisa di-highlight itu yang Ibu Rizka bilang, nothing help without mental health. Ya, no health without mental health. Ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Kayaknya udah banyak banget Ibu ngasih ilmunya ke Rani, orang-orang yang dari ruangan ini. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Rani. Semoga bermanfaat ya, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya ingat aja, pokoknya ketika punya masalah berarti kita harus sadari bahwa masalah itu harus kita terima, terus kita pelan-pelan cari solusi dari masalah kita itu. Jadi jangan bungkam. Jadi cari teman juga untuk cerita. Kalau memang misalkan anak rantau ya, jadi jauh dari orang tua, berarti butuh bantuan teman. Terus temukanlah cara, pokoknya bagaimana cara mengatasi stres atau kegalauan yang dialami. Kasih banyak Ibu. Iya, Rani. Kalau gitu Rani Sama. izin tutup podcast ya. Mungkin teman-teman udah banyak banget tuh dapat ilmu, dapat insight baru, tips-tipsnya dari Bu Rizka. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di potret selanjutnya. Dadah!